Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah, yang terhormat Dewan Pembina, para orang tua, para tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara, semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa Allah berikan kita sehat afiat. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita keturunan kita sholihin dan sholihat min ahli ilmi wal khair. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai ta'lim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih berada di bulan Syawal. Mungkin karena kita belum berjumpa, belum bertemu. Mudah-mudahan dosa di antara kita Allah kubulkan, memaafkan yang sebab kita ridha satu dengan yang lain. Kita lanjutkan kitab Ghayah dan Takrib diterjemahkan oleh Ki Haji Basrul Alawi, almarhum Haji Basrul Alawi, dengan nama Hukum Islam jilid yang pertama pada halaman 18. Halaman 18, sholat sunnah itu 5 macam. Kalau diterjemahkannya sholat sunnah itu 5 macam, bahasa Arabnya wassalawatul masnunatu khamsun. Seperti biasa saya baca, kemudian tolong diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatu al-masnunatu khamsun al-'idani wal-kusufani wal-istisqa'u. Wassalawatul masnunatu, dan bermula salat-salat sunnah itu khamsun, jumlahnya ada 5. Ini bukan 5, ini bukan sebatas 5 saja salat sunnah, banyak jumlahnya. Cuma pada pembahasan ini yang dikuatkan, sunnah yang dikuatkan. Yang pertama adalah idani, sholat 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wal kusufani, kusufani ini meliputi 3 dan 4. Kalau idani 2 berarti 1 dan 2. Wal kusufani sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang kelima wal istisqa'u, sholat meminta hujan atau memohon pada Allah agar diturunkan hujan. Ini hukumnya sunnah yang dikuatkan, sunnah muakkadah. Salat Idul Fitri sunnah yang dikuatkan. Salat Idul Adha sunnah yang dikuatkan, sangat dianjurkan. Makanya Idul Fitri itu salat banyak karena salat yang sangat dianjurkan. Saking banyaknya subuhnya dikit. Nah, itu karena sangat dikuatkan Idul Fitri Idul Adha. Kemudian salat gerhana bulan dan gerhana matahari, yang Ramadan kemarin terjadi salat gerhana matahari. Ini sangat dikuatkan, sangat disunahkan. Ini pembahasan sudah kita jelaskan. Saya tulis di sini, terakhir kita itu tanggal 12 bulan Februari 2023. Nah, berikutnya pembahasan kita adalah istisqa. Sekarang salat sunnah istisqa. Apa itu salat sunnah istisqa? Ada salat sunnah memohon pada Allah agar diturunkan hujan. Istisqa namanya. Ya. Kalau bahasa Arab saqa yasti suqyan, itu artinya menuangkan air. Saqaitul ma'a, saya menuangkan air. Kalau istisqa minta dituangkan, maksud minta diturunkan hujan, minta diturunkan hujan.
kemarau yang berkepanjangan. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Amin. Biarkan kita tahu ilmunya, tapi mudah-mudahan tidak dipraktekin gitu maksudnya. Ilmu nggak apa-apa kita tahu, biasa khairan. Ilmu nggak apa-apa kita ketahui, kita pelajari. Nah, kita mohon pada Allah mudah ini bisa dipraktekkan. Padahal kalau dipraktekkan berarti kemarau yang luar biasa. Itu air sulit, susah. Ini jangan sampai. Karena kita emang butuh air. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah nyatakan, waj'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup. Jadi sumber itu air. Ini jangankan kemarau ya, air banyak, melimpah ruah. Cuma mesin air kita rusak. Gitu. Normal kondisi bukan kemarau, bukan normal kondisi. Cuma mesin air rusak di rumah, kan puyeng kalau kita. Apalagi perempuan lebih ibu ya, misalnya mau cuci piring dia air nggak ada, mau ngapain juga air nggak ada, sulit, susah gitu. Itu padahal air normal artinya ada gitu. Ya hanya mesin rusak. Hanya sumber kehidupan di antaranya itu adalah air. Kita agak lepas dari namanya air. Dan Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita karena Allah perintahkan kita untuk berwudu. Allah perintahkan kita untuk mandi janabah lewat ilmu fikih. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk istinja. Mohon maaf, bebok bahasanya. Itu semua menggunakan air. Maka watak air, tabiat air yang mengalir dari atas ke bawah itu sudah wataknya seperti itu. Tapi itu nggak berlaku air dari bawah dia ke atas. Digali 30 meter keluar pipa. Saya nggak tahu di sini kalau mesin berapa meter gali semuanya berapa? 32. 40 baru keluar lagi. Padahal wataknya itu dari atas ke bawah. Tapi Allah katakan seakan-akan keluarlah engkau untuk hamba-Ku berwudu. Itu air mulut dari bawah keluar ke atas. Sehingga kita bisa berwudu, kita bisa mandi janabah, kita bisa istinja dan lain sebagainya. Airnya sudah nurut pada Allah, tapi orangnya nggak mau wudu. Kita sudah Allah berikan. Di situ ada syariat perintah, di situ nanti Allah sediakan prasarananya, ya, sarananya sudah Allah siapkan. Kalau Allah perintahkan sesuatu, di situ sudah Allah siapkan. Nah, kondisi ada kalanya airnya itu nggak ada, hujan nggak turun. Nah, makanya hujan turun itu jangan dikeselin. Kalau lagi turun hujan atau musim hujan, jangan cerewet bahasanya, mohon maaf. Jangan ngeluh, jangan hujan ngeluh. Jadi seperti itu jangan. Semua sudah Allah atur. Hujan turun, nurut perintah Allah. Kada turun hujan, nurut juga perintah Allah. Semua alam semesta dalam genggaman kekuasaan Allah. Ya habis gimana dia mau disebut ngadain hajatan, doa aja. Allahumma hawalaina wa la alaina. Malam mak tahajud, pengen ngadain hajatan, ya Allah mudah-mudahan hujannya dipindahin, ya Allah jangan di sini ya Allah. Gitu. Apa pindahin, ya Allah jangan di sini, hujannya Allah pindahin ke daerah Cipulir. Yang penting orang Cipulir jangan doa begitu, ya Allah. Mudah-mudahan pindahin ke sini. Terakhirnya doanya beradu. Nah, jadi jangan pernah mencela, mencaci hujan. Semua itu nurut perintah Allah. Gak ada yang gak nurut perintah Allah. Taw'an wa karha. Baik secara pasrah maupun secara terpaksa, semua nurut atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah lagi musim hujan, ya udah. Allah persiapkan segala-galanya semua sudah. Nah, jadi jangan pernah mencela. Nah, ada suatu saat, misal suatu masa, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, kemarau panjang, nggak turun hujan, air juga susah, semua sulit, tumbuh-tumbuhan juga kering, umpama hewan ternak juga kurus,
Karena kemarau yang berpanjangan, nggak perlu hujan. Nah, disunnahkanlah istisqa, minta turun hujan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 3 kriteria, ada 3 model istisqa. Cara yang terendah berdoa dong, berdoa. Nggak habis sholat, terserah doanya kan. Ini doanya, ya Allah turunkanlah kami hujan yang berkah, yang deras, yang berkah, bukan hujan yang azab gitu. Karena hujan kita minta hujan, tapi hujannya nggak berhenti coba sampai 3 hari. Jangankan 3 hari, hujan nggak berhenti 3 jam, dia pulung ke banjir. Yang depan Putra Minang tuh itu banjir terus tuh. Itu hujan 3 hari, nah itu namanya hujan azab kalau begitu. Itu hujan rahmat ya Allah, hujan yang penuh kasih sayang. Itu doa itu, nggak perlu hujan, doa seperti itu. Terus tahap berikutnya ada 3 lagi, tapi di pertengahan. Setiap sholat berdoa. Sholat apa kayak? Apa sholat? Tapi sholat duha berdoa, sholat wajib berdoa. Allahu ya karim anzil alaina as-sama'i ma'an bidra. Ya Allah yang maha mulia, turunkanlah pada kami hujan yang deras, tapi yang penuh dengan keberkahan. Gitu. Itu tahap yang kedua. Ada 3 itu setelah sholat. Baru yang ketiga ini istisqa. Caranya semua ini keluar untuk sholat berjamaah. Istisqa berjamaah. 3 hari sebelumnya puasa, misalnya nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis mau sholat istisqa, misalnya nih di tanah lapang, Kamis sholat sunnah istisqa. Itu dari hari Senin, Selasa, Rabu puasa semua. Warga itu puasa. Ini kaifiyah tata caranya sebelum sholat sunnah. Puasa dulu. Oh, kenapa pakai puasa? Ternyata puasa itu bisa menjadi sebab cepat diijabahnya doa. Makanya hati-hati dengan orang yang senantiasa rajin puasa dengan ucapannya. Ya. Ada orang menyakiti misalnya, Masya Allah dia udah ngomong, tak khawatir terjadi langsung pada diri yang mendolimnya itu. Apalagi yang jadi orang tua, kalau rajin puasa, Masya Allah, doain anak, insya Allah dia berdakwah, doanya itu cepat dikabul Allah Ta'ala. Makanya kalau puasa tuh rata-rata emang kalau orang dulu ya, kalau kita tidur yang rajin puasa tuh nyanyi-nyanyi gitu. Yang kalau kita datang misalnya masih lebaran, datang ke rumah kita atau kita datang, gue lagi puasa, itu rata-rata. Sebenarnya kalau ibadah yang tua rajin ibadah wajar sih ya. Ya soalnya kan udah mau meninggal ya. Ini suara dalaman dia. Ya jangan keluar-keluar tingkat. Kalau ngaji cukup suara dalam aja, karena yang ngaji juga segini aja. Kalau sampai keluar-keluar aja. Dan di luar. Tapi di luar tuh kadang-kadang kedengeran mereka nggak paham sekelibatan. Ngaji apa sih? Jadi nggak jelas gitu. Nggak paham kalau di luar yang belum aja kadang nggak paham. Nah, jadi doa buat keturunan kita itu kalau rajin puasa cepat dikabulkan. Makanya kemarin pernah saya bahas ketika Ramadan itu orang puasa waktu yang luar biasa itu ketika mau berbuka. Itu kalau mau berbuka udah puasa kemudian berdoa luar biasa tuh waktu yang seperti itu. Namanya puasa dulu. Ini mau sholat hari Kamis. Ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ke puasa. Jadi puasanya 4 hari. Cuma dari hari Senin, Selasa, Rabu ini puasa, Kamis tetap puasa. Tujuannya apa? Biar doanya cepat dikabul oleh Allah Ta'ala. Karena doa shahim itu insya Allah cepat kabul. Kemudian saling memaafkan satu dengan yang lain. Udah susunnya tuh udah. Ini imam atau pemimpin, ya ibaratnya yang memerintahkan diumumkan. Insya Allah kita akan sholat istisqa pada hari Kamis, maka dari Senin puasa.
Kemudian yang punya salah di antara kita saling memaafkan, ridho satu dengan yang lain. Pokoknya saling memaafkan gitu. Kita cuma utang nggak bisa dimaafkan, tetap bayar. Nah, saling memaafkan. Ternyata hadirin, itu ketika saling bermusuhan, rahmat Allah nggak turun. Nih, naudzubillah, di antara hati kita ada yang benci satu dengan yang lain, itu nggak bisa turun rahmat Allah di hati orang tersebut. Ngaji mengaji, hadir menghadir, tapi tidak merasakan kenikmatan majelis. Karena di antara hati itu ada saling bermusuhan satu dengan yang lain. Hanya saling memaafkan. Gimana Allah mau turunkan hujan kalau saling bentrok satu dengan yang lain? Udah, jangan saling bentrok. Disakanakan seperti ini. Bagaimana aku turunkan rahmat kepadamu, wahai hamba-hambaku, sedangkan kalian satu dengan yang lain saling bermusuhan. Aku stop hujan itu. Sekarang Allah firmankan seperti itu. Jadi itu saling maafkan, saling berdoa. Begitu memang aturannya seperti itu. Ini kalian menyumbat rahmat Allah begini, saling bentrok satu dengan yang lain. Gitu. Di zaman sekarang, masya Allah, di medsos, masya Allah, orang udah saling menghina, saling mencaci, udah nggak ada batasan. Sekarang yang bukan ahli ilmu ngomong tentang ilmu, akhirnya orang-orang bawah yang awam ngikut kan, mencela ini, mencela ulama, mencela habib, mencela ini dan sebagainya, udah nggak ada batasan. Lihat kolom komentar parah, nggak ada adab, nggak ada akhlak. Ilmu nggak punya, tapi seakan-akan ngotik tentang ilmu. Enaknya di antara para ulama ngomong intern aja. Kalau udah di medsos yang awam ngikut-ngikut gitu. Jadi kalau udah begitu khawatir Allah cabut rahmat. Kalau bentrok satu dengan yang lain gak ada kesudahan. Nah, jadi damai, harus damai. Itu biar turun hujan seperti itu, supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa lagi? Ya. Stop maksiat. Ini mungkin nih dengan sebab wasilah maksiat itu bikin terhambat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat semuanya. Ya, tadi dosa sama sesama, sekarang taubat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Banyak yang istighfar, Ingat kan? Ketika Nabiullah Yunus alaihissalam, ya kan, masuk ke dalam perut ikan paus, apa yang beliau baca? Rabbana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sungguhnya aku tergolong orang-orang yang berbuat dosa. Ini makna ini kuntu minal zalimin itu ada makna astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Begitu. Dalam arti ini kuntu minal zalimin. Itu dalam perut ikan. Itu sebabnya kenapa? Singkatnya Nabi Yunus umatnya nggak mau, umatnya nggak mau. Akhirnya Nabi Yunus, ya sekarang ya, kalau nggak mau dipaksa gimana gitu. Ini kalau dalam taraf kesabaran udah melebihi kesabaran kita gitu. Akhirnya meninggalkan kaumnya, ya kaumnya nggak mau gitu. Mau ngapain orang nggak mau gitu, meninggalkan. Kemudian lewat lautan naik perahu, kemudian perahunya itu oleng karena berat bebannya ini melebihi gitu kapasitasnya. Bayangin sekarang perahu yang luar biasa, ini perahu biasa ayu gitu, melebihi, akhirnya diundi, kalau yang keluar tengahnya dicemplungin ke laut, akhirnya keluarnya Yunus, keluar lagi Yunus, keluar lagi Yunus. Wah, mungkin kalau sekali ini nggak aci nih, kalau sekali nih gitu. Ini udah 3 kali gitu, akhirnya dicemplungin lagi Yunus, masuk ditelan ikan, tapi nggak dikunyah, masuk ke dalam perutnya, ya itu mati dalam virus, dalam kegelapan gitu. Apa? Kalau Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin,
maka niscaya berada dalam perut ikan paus hatta yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Bacaan Nabi Ustaz ilah subhanallah ini kultu minallah ini. Lihat, udah di dalam dasar laut gelap, dalam perut ikan paus gelap, malamnya gelap. Tapi dibaca begitu akhirnya ikan pausnya muntah gitu. Kalau bahasa kita gumoh, wah keluar akhirnya. Ini kalau ditanya ya, masalah apapun yang mendera kita, ini kan gelap itu loh, kayak masalah tuh, banyak masalah gitu. Dan saya yakin hadir di sini pasti punya masalah, pasti. Orang nggak ada yang nggak lepas dari masalah, pasti ada masalah. Kayaknya dari tampang juga bermasalah. Orang tuh nggak lepas dari mau dilihatnya enak ya secara zahir, pasti orang punya masalah, banyak masalah. Masalah dari ekonomi punya masalah, mungkin masalah dari kesehatan dia, masalah duit mah banyak tapi kesehatan. Masalah dengan istri, mungkin punya masalah sama suami, mungkin punya masalah sama anak, mungkin ada masalah dengan mantu, mungkin ada masalah dengan ipar, mungkin masalah sama tetangga dan lain sebagainya. Semua orang Allah uji dengan masalah-masalah yang berbeda. Gelap bagaikan masalah yang gak berhenti-berhenti, banyak yang istighfar. Akhirnya Allah keluarkan dari masalah tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi banyak yang istighfar, tobat pada Allah Ta'ala. Sudah 3 hari begitu tuh, hari Kamisnya di tanah lapang. Bawa semuanya, anak-anak bawa, hewan piaraan bawa. Jadi begitu, yang punya kambing, yang punya kuda, yang punya kerbau, sapi, lembu bawa. Tanah lapang, biarin pada kurus tuh. Misalkan ya Allah yang butuh rahmatmu bukan kami manusia, tapi lihat hewan, ayam, itik, kebo, kambing, begitu semua. Saya nggak perlu duduk sini sih, mau Allah. Wah, paling lagi soalnya mengisyaratkan gimana? Jadi semua bawa semuanya. Ya cuma ntar kambing jangan satu sop sama orang, jangan sholatnya gimana? Ini ya Allah yang butuh rahmatmu gitu, bukan kami doang sebagai manusia. Bawa semuanya, biar mereka dilihatnya kurus dan sebagainya. Tumbuhan pada kering. Wah ini luar biasa, berarti hujan gak turun, bukan bulanan. Sekian bisa lebih tahun, setahun lebih sampai sebegini. Nah, udah semuanya ukur pakai pakaian yang biasa. Dan yang mewah, beda sama Idul Fitri. Idul Fitri pakai yang bagus, yang baru. Kalau istisqa pakai pakaian yang sederhana, sangat sederhana. Gak usah pakai BHS, gak usah pakai kecubung, gak usah pakai rahmat, gak usah pakai hidayat, yang murah-murahnya pakai. Tuh kalau istisqa merasa gak punya barang, gak ada kemewahan dalam pakaian-pakaian itu. Ini beda dengan Idul Fitri, beda dengan hari-hari lain, beda. Jumat putih bagus, beda gitu. Ini istisqa. Jadi biar paham cara nanti. Jadi beda sama pakaian itu kan beda. Yang sederhana, yang dibilang sederhana bukan yang bolong-bolong tergasah itu sholatnya, auratnya kelihatan, bukan yang kompak tinggukan gitu. Yang sederhana kayak. Dan sholat berjamaah 2 rakaat. Seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti ada Allahu Akbar. Rakaat pertama 7 takbir. Selain takbiratul ihram. Rakaat kedua Allahu Akbar 5 takbir. Selain takbir yang berdiri dari rakaat pertama. Sama Idul Fitri dan Idul Adha caranya. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Khatib naik mimbar. Ya kalau nggak mimbar, pakai kan di tanah lapang dulu, pakai kan. Nah, 2 kali khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Andai kata cuma 1 kali doang, tidak mengapa sah. Tidak mengapa sah.
sekali khutbah juga tidak mempan. Nah, nanti ketika khutbah kedua ada doa tuh. Nah, setelah seperempat, sepertiga khutbah kedua yang pertama berdoa menghadap kiblat. Kemudian tahwil, tahwil merubah sorban. Pak Ketua DKM, biar dia itu. Pinjam sorban bisa? Mau boleh nggak? Merenung. Beliau tuh saking khusyuknya. Maaf ya kalau mengganggu saya. Kalau saya mengganggu maaf. Ya kan orang kan malam apa mungkin tahajud, sekian rakaat gitu. Kan saya kan orangnya khusyuk selalu. Nah, nih. Kami kedengaran kan? Nah, kan awalnya begini nih. Awalnya begini. Nanti dirubah sorban. Ya. Tadi ini di atas, kemudian ini ada di bawah. Nah, ini yang ada di bawah nih jadi di atas. Nah, jadi di atas. Tuh dirubah. Dibalik. Kok dirubah begini? Itu supaya berubah yang tadinya kemarau turun hujan. Itu tafakulan namanya. Ternyata berubah itu isyarat menjadi masalah. Nggak apa-apa. Makanya orang yang cepat bilang, wah itu nggak boleh tuh. Itu misalnya ini bid'ah. Ini urusan agama nih. Terang. Coba sekarang apa hubungannya berubah-ubah? Ternyata itu dipinta sama agama. Artinya berbalik. Apa hubungannya pakaian dengan hujan? Apa hubungannya? Tapi ini perintah agama dan fikih dijelaskan supaya tadinya musim kemarau Allah ubah jadi turun hujan. Nah, sorban sampai diubah yang tadinya begini, ini bagian atas, nah, jadi bagian bawah. Ini bagian atas jadi bagian bawah. Jadi ini sekarang bagian bawah, yang ini jadi atas di atas. Nah, bisa seperti itu. Makanya pakai sorban tuh dapat pahala sunnah. Apalagi pakai begini. Cuma jangan dulu ya, jangan dulu. Pak Jerman tetap pakai ini. Pakai ini, ini dapat pahala sunnah nih, dapat pahala sunnah. Kalau saya entar haram dah. Nah, ini sorban tuh macam-macam ya. Jadi boleh pakainya segi empat. Nah, segi empat ini. Gitu. Terserah orang mau ngata pakai, ini dapat sunnah. Apalagi sholat Jumat pakai, gitu. Jangan pedulikan omongan orang. Ya, lagunya pakai sorban itu aja mengkata. Jangan pedulikan kata orang. Siapa lagi yang mengirimkan sunnah produkan kita? Gitu. Kalau saya Jumat pakai, kalau enggak Jumat nggak pakai. Udah pakai model begini, silakan. Gitu ya. Udah sih berdiri kayaknya nih. Ya. Ini nggak apa-apa dirombak-rombak Pak Jiran. Nah. Ini nggak apa-apa ini. Ketika ya jamu Syafi'i sama Buya Hamka. Gitu ya. Atau nggak begini. Betul. Ini gini. Enggak ngapa-ngapa. Walimor. Kenapa? Walimor. Oh, walimor. Kalau begini kita pakai sorban, kalau kita nggak pakai imamah ada di sebelah kiri letaknya. Tapi kalau kita imamah tuh bahasa sini udang-udang. Nah, kalau kita pakai udang-udang imamah sama sorban begininya di sebelah kanan. Berbeda ini. Begini aja harus ada ininya. Nah, sebelah kanan. Nah, boleh juga imamah begitu. Lilit-lilit nggak jadi masalah. Atau seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa juga. Atau seperti ini. Nah, ini soneta bro.
Ada ilmunya ya. Nah, kemudian berdoa motifnya. Ketika doa, amin, amin. Kalau doanya nyari, amin, amin. Oh, Pak Haji Abid pakai tadi masih disembunyiin. Pas saya bilang sunnah langsung ditangkap. Nah, ketika amin, amin, ketika nyari, makmum amin, jamaah. Ketika imamnya sir, doanya sir, enggak kedengeran, makmum juga doa masing-masing, jamaah doa masing-masing. Udah selesai. Nah, fadilah sholat istisqa. Belum turun hujan juga, besok ulang lagi sholatnya. Sholat lagi Jumat. Belum turun juga Sabtu, gitu, sampai turun. Yang tadi diawali dengan 3 hari itu puasa dan lain sebagainya seperti itu ya. Diawali seperti itu. Itu emang aturannya seperti itu. Taubat, saling memaafkan, hilangkan dengki dan lain sebagainya. Itu akhlak kita kepada sesama. Seperti itu. Beda nih dia. Ini pulen nih kayaknya. Dianya gitu. Beda gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini ada kisah begini. Ini bukan ke fikih, tapi rada-rada ke tasawuf. Zaman Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ini kalangan tabi'in. Ini ulama besar, sufi dan hadis. Ahli hadis dan tasawuf. Beliau itu ketika singgah di Mekah, pada itu terjadi musim kemarau. Ya, musim kemarau. Beliau sholat jamaah istisqa, belum turun hujan, masih penter, masih panas, dan ya nih gimana? Nggak gulung juga, nggak mendung juga gitu maksud. Suatu ketika pas sudah begitu, lihat beliau ingin menyepi, mau sholat sendiri dan berdoa, gitu. Kemudian dalam kesunyian itu, tempat yang sepi, dilihat ada seorang berkulit hitam. Ya, casingnya mah kurang lah, gitu. Tampang juga kurang lah. Orang berkulit hitam, kemudian sholat, kemudian berdoa, ya Allah, turunkan hujan pada mereka, ya Allah. Dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, sholat sendirian, kemudian doa. Habis ngomong begitu, langsung mendung, langsung hujan. Ini orang tadi yang kulitnya hitam, ya pakaian juga biasa-biasa aja. Kemudian diikuti, ini pas hujan diikuti sama Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Diikuti, kemana nih orang, gimana tinggalnya? Kok doa langsung mustajab nih orang. Kita berjamaah agak turun hujan, nih orang sendirian turun hujan. Bukan tampang kiai, bukan tampang ustaz, bukan tampang apa, langsung dijabah doanya. Diikuti oleh Sayyidina Abdul Mubarak sampai di suatu rumah, masuk ke dalam rumahnya, ditunggu oleh Sayyidina Abdul Mubarak. Nah, kemudian dalam menunggu ketoklah rumahnya. Assalamualaikum, salam, keluar. Yang keluar bukan dia, orang kayak rupawan, gagah. Ternyata yang punya rumah. Maaf tuan, kata yang punya rumah, apa tuan mau beli budak? Sadar nih sebelum perbudakan tadi budak masuk ke situ. Ingat perbudakan dulu masih ada, ya. Cuma Islam juga memberikan konsep membebaskan budak. Salah satu contohnya nih, siapa yang hubungan badan di bulan Ramadan maka dosa besar dan bayar kafal. Dendanya apa? Itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak perempuan. Nah, akhirnya apa tuh nomor budak? Ya. Dikasih budak koker banget. Oh, bukan ini, bukan. Bukan ini, bukan. Dikeluarin lagi. Bukan yang ini. Ada lagi kan? Ada.
Tapi ya itu makanya nggak cocok dan buah-buah. Dia mau orangnya malas. Jadi keluar ini. Nah ini nih yang tadi ketemu tuh. Kalau doa langsung Ustaz yang nah ini berat ya ini mah murah. Males. Dulu saya beli 20 dinar, 10 dinar juga kagak laku ini dibeli. Udah terserah Tuhan dah. Yaudah saya akhirnya gimana nih dia bebasin dia diikuti bareng rumah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Dan akhirnya sholat di rumah sehingga di rumah Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kemudian taruh kamar dan berdoa. Kedengaran diintip siapa ditanya dalam perjalanan jawab, nggak banyak ngomong orang. Yang kata tuannya aja ini mah kerjaannya tidur doang, cuma kalau malam memang begadang dia malam. Begadang ngapain itu tahajud sholat. Pas sampai rumah Sayyidina Abdullah bin Mubarak, dia doa, ya Allah, karena Engkau telah membuka, ya Allah, Engkau yang memegang segala rahasia. Karena Engkau telah membuka rahasia hamba kan, maka wafatkan hamba. Karena udah terbuka rahasia dia dengan Sayyidina Abdullah bin Mubarak, karena dia akhirnya udah ngomong gitu, nggak ada suara lagi, nggak ada apa, akhirnya meninggal dia orang. Ini maksudnya jangan ngeremehin orang. Kita nggak tahu di antara kita yang doanya dikabulin. Hadir berjamaah. Kita nggak tahu, makanya berjamaah itu imam berdoa amin. Aminnya nggak tahu siapa yang ngomong amin itu dikabul di antara kita. Ini orang kagak dia anggap, kagak direktur. Hadir juga nggak ditanya, nggak hadir juga nggak pernah ditanya. Gitu bahasanya. Ternyata orang itu yang menjadi dakwah, yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tampangnya biasa-biasa yang gimana, jangan suudzon sama orang. Cuma jangan kebangetan husnudzon sama orang. Ini orang gila dicium tangannya, benar-benar gila ya. Dicium tangannya. Jadi kadang-kadang orang sekarang ini nganggapnya, oh wali lihat dulu, gitu nggak sembarangan. Jadi kisah yang tadi dikarang dalam kitab karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi ini budak ternyata doanya dikabul dan nggak mau terbuka rasanya. Kalau sudah dibuka, udah dengan meninggal aja. Karena hidupnya udah bukan mandang siapa orang budak punya siapa, udah Allah aja. Makanya para aulia, para wali itu paling malu kalau karomahnya terlihat. Karomah itu kejadian luar biasa dimiliki oleh seorang wali. Yang pengen melihatin karomah gitu bukan wali. Kelebihan dilihatin bukan wali. Yang punya kelebihan wali itu malu kalau terlihat. Bahkan ada seorang wali Allah yang tampakkan karomah di dunia Allah, tak simpan aja buat di akhirat. Gitu. Jadi kalau punya kelebihan gak mau nampakin kelebihan itu, justru pengen diumpetin biar orang agak tahu. Jadi jangan suudzon sama orang, berbaik sangkalah pada orang. Yang paling mulia di antara kita takwa di hadapan Allah, bukan yang bajunya, bukan ini dan itunya, bukan tersokornya. Karena ada orang terkenal di langit, di dunia nggak terkenal. Ada orang terkenal di dunia, di langit nggak terkenal. Ada orang juga terkenal di dunia, juga terkenal di alam malaikat. Jadi seperti itu. Nah, itu bukan fikih, cuma pisah bertasawuf. Tapi sama-sama minta hujan. Nah, jadi ini salat istisqa, mudah-mudahan kita tahu ilmunya, tapi nggak dipraktekin. Saya kalau dipraktekin, masya Allah, berarti gak pemalu aja. Ini ajaran Islam lewat dalam disiplin ilmu fikih ngajarin istisqa seperti itu. Dan kan pernah terjadi. Ini sama pembahasan kering, lihat zaman dulu dengan Islam datang. Di Mesir ketika pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mesir itu gubernurnya Sayyidina Amr bin As. Sampai sekarang ada masjid Sayyidina Amr bin As di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sungai Nil, orang Mesir bangga dengan Sungai Nil. Bahkan ditulis tuh di Sungai Nil, tulis pinggiran Sungai Nil, Nilu Hayatul Misr. Nil itu sumber kehidupan orang Mesir. Ini kering, surut airnya.
Bingung Sayyidina Amr bin As karena gubernur Mesir. Bingung kenapa? Karena sebelum Islam datang, kalau sungai Nil surut itu mesti nyeburin anak perawan ke situ. Nyeburin. Ntar kalau udah ceburin, ntar sungai Nilnya airnya naik lagi. Namanya apa tuh bahasa kita? Diceburin kan hati itu, ntar air Nil naik lagi. Namanya tuh anak perawan jadi apa? Domba. Tapi yang perawan yang muda ya, yang nenek-nenek nggak mau. Sebenarnya enggak gini, makin kering ya. Salah orang gua. Ini ngapa jadi begini? Salah orang. Nah, Amr bin As bingung. Ini mah bertentangan dengan Islam ini. Nulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kagak bisa. Ngadu dah. Ini kan belum ada WhatsApp, belum ada handphone. Surat dari Mesir ke Madinah. Akhirnya dikirimin 2 surat sama Sayyidina Umar. Surat pertama dibaca oleh Sayyidina Amr bin As, dibuka. Ya Amr bin As, surat yang kedua nih celupin, tenggelamin nih surat di sungai Nil, buang sungai Nil. Udah ada yang pertama dibuka, yang satu suratnya masukin ke sungai Nil. Itu sungai Nil habis ditaruh dilemparin, dimasukin surat dari Umar bin Khattab, langsung naik airnya. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khalifah, kamu isinya apa? Saya tulis, Nil, kalau kau pasang airmu karena Allah, pasanglah. Kalau bukan karena Allah, jangan. Aku nggak butuh kamu. Sungai ini digentak sama Sayyidina Umar, langsung airnya naik. Orangnya belum datang, baru surat turun. Tuh orang kalau udah takut sama Allah, semua jadi takut makhluk-makhluk sama orang tersebut. Karena posisi Umar takutnya hanya Allah, pemberani tapi takut pada Allah. Sungai ini nurut. Itu gimana kalau masih Umar datang? Baru suratnya doang aja, langsung naik. Artinya apa? Yang bertentangan dengan Islam, cara apapun yang bertentangan jangan dipakai. Minta hujan supaya gini, supaya dengan cara apa? Atau menghalangi hujan supaya kagak hujan dengan cara yang bertentangan dengan Islam, jangan dipakai. Jangan dipakai. Pakai yang sesuai dengan syariat Islam. Karena udah 7:30, wah, itu sudah. Ini mesin udah cakep, jangan segitu benerin lah. Gak ada mesin di sini yang begini, nggak ada. Di depan tuh nggak ada mesin yang begini ya, orang tua. Iya, ini udah cakep banget, mihrabnya apanya, jangan ngaco. Turun. Langsung diganti. Kemana? Mau beli baterai kan?